Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya hakim, ya fatahu ya mubin. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat serta salam senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada ahli kulawarginya, para sahabatnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita membuka kajian Kitab Kuning, yang mana setiap penyampaian dari kitab-kitab ini itu bersadur kepada kitab-kitab kuning, kitab-kitab para alim ulama salafun saleh yang berhaluan ahlus sunnah wal jamaah dengan akidah asy'ariyah wa maturidiyah, dan madhab berpegang kepada madhab 4 madhab. Dan tentunya kita di Indonesia tadi yang banyak berpegang kepada madhab Syafi'i. Dan insya Allah kita akan memulai kajian kitab Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Insya Allah kita akan buka kitab Nihayatuz Zain, kitab fikih karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yang insya Allah saudara-saudara pemirsa dimanapun Anda berada yang memiliki kitabnya boleh dibuka. Kita akan mulai beberapa kajian kitab ini tentang puasa tentunya, karena sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Beberapa hal kitab, beberapa ilmu di dalam kitab Nihayatuz Zain yang kita ambil pembahasan sekarang ini tentang bab tentang puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi bi ulumihi wa barakatihi wa asrarihi fi dhari ila anqal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mengambil tema air berkumur di dalam wudu tertelan. Bagaimana hukum air yang tertelan ketika kita kumur-kumur saat berwudu dan keadaan kita sedang berpuasa. Imam Nawawi di dalam kitab Nihayatuz Zain mencantumkan walau sabaqa ma'ul madati awil istinsyaqi ila jawfihi fa in kana ma'al mubalagati au kana min rabi'at yakinan abtara wa illa pala. Telah berkata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain halaman 184, seandainya tidak sengaja masuk air yang digunakan untuk berkumur, artinya kita sedang berkumur, air yang di dalam mulut kita saat berkumur, atau istinsyak. Istinsyak ini memasukkan air ke dalam hidung saat kita berwudu. Air yang tidak sengaja masuk ke dalam tubuhnya yang berongga, rongga tubuh kita, artinya seperti tadi ketika mulut kemudian masuk ke dalam rongga dalam, ataupun tadi masukin air ke hidung masuk, jika disertai mubalaghah dengan cara berlebih-lebihan atau kuat-kuat, ya, atau dari berkumur yang keempat itu secara yakin, maka membatalkan puasa. Jika tidak demikian, maka tidak membatalkan puasa. Artinya tadi ketika berwudu dengan melakukan kesunahan
sunnahnya wudhu, berkumur atau memasukkan air ke dalam hidung dengan seperti biasa saja. Contoh ketika kita masukin berkumur kemudian airnya dibeginikan, itu jelas membatalkan. Kalau misal tertelan, karena itu ada disengaja, ya, ada unsur berlebih-lebihan. Tapi kalau kita hanya memasukkan air begitu saja sedikit, masukin air, keluarin, masukin air ke hidung juga sama, ya, sedikit saja, jangan dimasukin, jangan dihirup, maka itu tidak membatalkan. Ketika kita berkumur dengan sewajarnya, bahkan kalau misal tadi ketika kita sewajarnya dan itu tertelan, itu tidak membatalkan, karena memang kita sedang melakukan kesunahan wudhu, ya. Artinya tidak dengan berlebihan itu, dengan sewajarnya saja. Maka ini salah satu bagaimana perkara yang harus diperhatikan ketika melakukan kesunahan wudhu, berkumur dan beristinsyak memasukkan air ke hidung. Itu ketika bulan puasa harus berhati-hati dan dengan sewajarnya aja, sesuai dengan kesunahan. Dan yang sering kita lupakan terkadang ketika kita melakukan kesunahan-kesunahan wudhu itu tidak dibarengi dengan niat. Maka dalam hadap Imam Syafi'i disunahkan untuk tadi berniat nawaitu sunnanal wudhu sunnatan lillahi ta'ala. Kita berdoa, kita berniat, saya berniat untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu, sunnah karena Allah Ta'ala. Maka kemudian kita melakukan kesunahan wudhu, insya Allah bernilai sunnah. Artinya ketika tadi sudah diniatkan, insya Allah pahalanya tadi sesuai apa yang kita niatkan. Nah, itulah tadi salah satu bagaimana hukum air yang tertelan ketika kita sedang berwudu. Jika disertai mubalaghah berlebih-lebihan ataupun dengan kuat-kuat, ya, dan dari berkumur yang keempat secara yakin itu membatalkan puasa, ya, maka ketika air itu berlebih-lebihan dan tadi ada unsur, ya, seperti memasukkan air kemudian kita menenggakkan mulut kita sehingga air itu tertelan dengan sengaja, itu membatalkan, ya. Apalagi kumur-kumur 3 kali yang dikeluarin cuma 1 kali, berarti diminum, ya, nggak boleh gitu, jadi membatalkan. Hanya itu tadi salah satunya harus menjaga ketika bulan suci Ramadan, karena tadi untuk berusaha untuk supaya wudhu kita ini tadi tidak menjadikan satu hal di dalam wudhu baik kesunahan itu tidak dengan berlebihan. Tadi sesuai dengan kadar yang disunahkan itu. Demikian yang kajian kitab Nihayatul Zain tentang bab puasa. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan video selanjutnya tetap dalam kajian puasa di dalam kitab Nihayatul Zain atau versi kitab Nihayatul Zain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.